bantu untuk memutar, Bu. Posisi balanya. Lihat posisi balanya. Benar-benar balan atau seimbang. Kelihatan berputar nggih dari arah depan seret menuju ke tampel pembuangan. Tidak ada rongga, makanya apapun yang masuk bisa dipastikan semuanya akan halus merata. Karena ini mesin berputar, jadi pembuatan harus benar-benar presisi, benar-benar balan. Saya juga harus memakai mesin bubut. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Mohon maaf sebelumnya, ini mau laporan. Mesin pesanan Bapak alhamdulillah sudah jadi dan sudah siap kirim. Ini mesin chopper pesanan miliknya Ibu Siti Nurrohmah dari Wanujoyo Kidul RT 02 Sri Martani Piyungan Bantul Yogyakarta. Sebelum pengiriman ini akan saya perlihatkan dahulu atau saya videokan dahulu mesin chopper tipe 2023 bahan full stainless, juga dilengkapi 24 mata pisau. Ini keseluruhan bahan full stainless, baik dari pintu masuknya, tabung bagian atas, tabung bagian samping, tabung bagian bawah, termasuk pintu keluarnya semua sama, bahan full stainless. Untuk rangka saya memakai siku 5KS beserta UNP 5. Jadi benar-benar tebal, benar-benar kokoh. Ini keseluruhan memakai siku 5KS keseluruhan. Dan ini UNP 5. Sedangkan untuk dudukan ini juga sama, saya memakai UNP 5. Di sini sudah saya kondisikan berbagai lubang. Jadi kelak semisal suatu saat Bapak ingin ganti mesin apapun, itu bisa tinggal menggeser saja. Mesin ini juga bisa untuk diesel, juga bisa untuk dinamo. Kalau mau pakai diesel itu maksimal di 8 PK, sedangkan kalau memakai dinamo itu minimal di 5 HP atau 5 PK. Di sini sudah saya kasih lubang, tinggal menggeser, baik dari samping kanan maupun samping kiri sama. Sudah saya kondisikan berbagai lubang. Selanjutnya untuk roda, ini saya memakai rodanya Argo atau miliknya Vespa. Fungsi roda selain memudahkan untuk memindah, juga untuk peredam getaran. Makanya nanti ketika pemakaian kok posisi roda itu kempes, itu wajib dipompa. Sedangkan memompanya itu jangan terlalu keras, karena fungsi roda selain memudahkan untuk memindah, juga untuk peredam getaran. Dan selanjutnya untuk puli saya memakai yang ukuran B. Jadi sangat besar, kokoh. Ini puli atas, ini double B. Puli bawah pun sama, ini juga memakai yang B. Jadi kalau pulinya B, fan belnya pun juga sama, itu harus memakai yang B. Di sini tertera B29 untuk kodenya. Nah, ketika kelak suatu saat posisi fan bel ini aus, Bapak bisa membeli lagi dengan kode yang sama B29. Ngoten. Untuk puli di sini sudah saya kunci seaman mungkin. Ini saya bikinkan 3 pengunci. Lihat, ada 3 pengunci, jadi sudah saya kondisikan seaman mungkin. 3 pengunci beserta sudah saya kasih spin. Ini ada spinnya, jadi benar-benar aman, benar-benar aman. Untuk as saya memakai ukuran 1 dim, jadi besar, kokoh. Dan sampun, rangka sudah keseluruhan, luar sudah. Sekarang saya perlihatkan untuk posisi dalamnya. Bisa bantu untuk membuka, Bu, posisi dalamnya. Sesuai yang saya sampaikan, mesin ini mempunyai 24 mata pisau. 24 mata pisau yang terletak berturutan.
Ini saya perlihatkan untuk posisi letaknya nggih. Posisi letaknya kelihatan berturutan atau zigzag ya. Anggap saja ini nanti yang urutan yang pertama nggih, ini urutan yang pertama, bergeser ke urutan yang kedua, bergeser lagi ke urutan yang ketiga, bergeser lagi ke urutan yang keempat, ke urutan yang kelima, terus bergeser terus sampai menuju tampel pembuangan. Ini ada 4 tampel pembuangan beserta ada 4 larap mata pisau. Setiap larapnya itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 kali 6 ketemu 24 mata pisau. 4 pisau bagian pemotong ini dilapisi planer baja serut. Ini asli baja. Asli baja dilapisi planer baja serut. Lah nanti ketika suatu saat kok kurang tajam, ini bisa diasah. Pengasahan bisa memakai asah manual, juga bisa memakai kikir jemet, juga bisa memakai amplas. Sedangkan cara pengasahan itu cukup digesek-gesek saja di bagian belakang sini. Cukup digesek bagian belakang sini, mengikuti alur kemiringannya ini. Bagian depan tidak usah, nggak apa-apa. Jadi cukup bagian belakang digesek-gesek mengikuti alurnya ini. Dan cukup 4 pisau bagian pemotong ini saja. 4 pisau bagian pemotong ini saja. Bagian belakang tidak usah diasah, nggak apa-apa. Karena ini bagian belakang tujuannya itu bukan tajamnya, itu malah bukan. Tujuannya itu malah bukan tajamnya ini, bukan, malah nanti yang bekerja itu malah bagian ujung-ujung sini, bagian ujung-ujungnya ini. Ujung-ujungnya ini. Makanya pembuatan di sini saya kasih penindas. Ini ada penindasnya nggih. Ini ada penindasnya. Ada penindasnya, dan sini juga sama ada penindasnya. Ada penindasnya. Nah, sekarang sekalian saya perlihatkan posisi presisinya, kemepetannya. Lihat. Posisinya benar-benar mepet, benar-benar mepet. Cuma jeda berapa mili saja. Ketika saya geser kanan sama, cuma jeda berapa mili saja. Menunjukkan bahwasanya pembuatan tepat di as tengah benar. Untuk posisi pisau, peletakan pisau ini posisinya itu miring kayak baling-baling kipas. Jadi ini nanti sifatnya itu benar-benar menghisap atau nyedot. Ini menghisap atau nyedot. Maka nanti ketika memasukkan usahakan itu malah agak ditahan, jangan langsung dilepas karena ini menghisap nyedot. Nah terus ketika memasukkan ditahan, anggap saja gini, ini rumput ya, maksret gini. Jadi terpotong kecil, baru pisau belakangnya ini nanti yang bekerja. Kalau langsung dilepas maksrut, yang potong ini pisau potong malah kurang maksimal, kerjanya malah kurang maksimal. Alangkah lebih baik itu malah ditahan, maksret terpotong kecil, baru pisau bagian belakangnya nanti yang bekerja. Dan ini cara untuk memasukkan kalau bisa seperti itu. Sekarang saya perlihatkan posisi balannya. Bisa bantu untuk memutar, Bu? Posisi balannya, ya, posisi balannya benar-benar balan atau seimbang, kelihatan berputar nggih, dari arah depan seret menuju ke tampel pembuangan, tidak ada rongga. Makanya apapun yang masuk bisa dipastikan semuanya akan halus merata. Karena ini mesin berputar, jadi pembuatan harus benar-benar presisi, benar-benar balan. Saya juga harus memakai mesin bubut. Jadi sudah benar-benar balan dan benar-benar presisi. Sampun. Sekarang segi rawatan nggih, untuk rawatan di sini ada 2 klaker kanan dan kiri. Ini ada 2 klaker atau 2 bearing. Usahakan ini nanti 2 atau 3 bulan sekali itu dikasih pad. Karena ini yang setiap hari itu bekerja. Klaker ini setiap hari bekerja. Usahakan 2 atau 3 bulan sekali dikasih pad lewat ini. Pintu masuknya hijau-hijau ini. Dikasih pad biar lebih awet lagi. Sebagus apapun mesinnya, kalau tidak dirawat itu eman. Sudah beli mahal-mahal, kok nggak dirawat itu eman. Makanya rawatan itu sangat penting. Ini rawatan cuma ini aja, deklaker. Lah nanti ketika sudah nyampe rumah mau dipakai, setiap mau pemakaian
Itu karena semua mesin masih baru, bautnya masih baru, itu semua baut itu dicek. Setiap mau pemakaian itu dicek dahulu, jangan sampai ada yang kendor. Termasuk di bagian kaki-kaki ini, semua baut bagian kaki ini usahakan dicek di mesin-mesin, jangan sampai ada yang kendor. Karena ini mesin masih baru, bautnya masih baru. Biasanya kalau baut baru walaupun sudah dikencengin, kena getaran masih ada angka untuk berputar, kendor lagi. Ketika nanti sudah dipakai berkali-kali, posisi baut itu sudah ada kotoran, nanti sudah akan terkunci dengan sempurna. Jadi aman, sudah aman ketika sudah sering dipakai. Ngoten, ini segi rawatan. Sekarang babak ganti mesin nggih. Mesin ini berbahan bakar bensin atau pertalit, pertamak, itu sama saja. Bahan bakarnya sama, dan mesin ini sudah ada olinya. Oli bawaan dari pabrik. Nah, nanti semisal Bapak mau ganti oli, itu bisa Bapak belikan dengan oli yang sama miliknya sepeda motor 4 tak. Saya ulang, untuk olinya ini sudah ada. Semisal nanti Bapak mau beli atau ganti, nanti bisa diganti dengan oli yang sama miliknya sepeda motor 4 tak. Dan mesin ini rawatannya sama persis dengan sepeda motor. Makanya nanti ketika ada rewelnya mesin kok dinyalakan nggak bisa, itu bisa diservis di bengkel sepeda motor terdekat. Paling di sini cuma ada, kan di sini ada busi sama kabilator. Kalau nggak businya ya cuma kabilatornya. Makanya servisnya di bengkel sepeda motor terdekat itu bisa. Ketika nanti semisal kok dinyalakan kok sulit atau rewel, tinggal servis di bengkel sepeda motor. Sekarang saya perlihatkan cara menyalakan, nggih. Cara menyalakan di sini ada on off. Ini ada on off. Ini di on-kan dahulu ke arah sini, di on-kan. Habis itu ini dicuk. Cuk ini ditarik. Nah, setelah itu starter ini ditarik ngeng sampai nyala. Setelah nyala, cuk ini dikembalikan. Tes. Baru gas ini dimaksimalkan saja. Gas dimaksimalkan saja, jangan nanggung-nanggung. Ini ditarik saja sampai mentok ini. Tes ini. Saya ulang untuk cara menyalakan, nggih. Cara menyalakan pertama ini on off, ini yang untuk menghidupi dan mematikan kan. Ini di on kan dahulu. Tes gini ke arah sini. Habis itu cuknya warna putih ini ditarik. Starter ini cara menyalakan, ini ditarik ngeng sampai nyala. Setelah nyala, cuk ini dikembalikan, harus dikembalikan. Baru gas ini dimaksimalkan sampai mentok ini. Nah, ini dalam segi penyalaan mesin. Ketika sudah selesai penggunaan, gas dinolkan lagi, ini tinggal di on kan, di off kan, dimatikan. Tes, mati, udah selesai. Cuma itu aja. Ngoten. Bisa bantu untuk menutup, Bu? Untuk penguncian nggih, di sini ada 4 pengunci. Samping kanan ada dua lubang ini. Samping kanan ada 2, samping kiri sama juga ada 2. Ada 2. Dan ada 2 esel. Ada 2 esel. Dan nanti kalau mau mengunci usahakan ini dilihat dahulu posisi eselnya. Ini harus benar-benar mepet. Nah, habis mepet baru ke 4 lubang ini dikunci. Jangan dikunci dahulu sebelum posisi esel ini mepet. Setelah mepet baru dikunci keseluruhan. Dan karena ini mesin sifatnya benar-benar presisi, jadi pemasangan juga harus benar. Mungkin sementara laporannya cukup itu dulu nggih. Ini tadi mesin chopper ditujukan kepada Ibu Siti Nur Rohmah dari Wanujoyo Kidul, RT 04, Sri Martani, Piyungan, Bantul, Yogyakarta. Pesanan mesin chopper tipe 2023 komplit siap pakai. Mungkin sementara laporannya cukup itu dulu. Habis ini segera saya packing dan segera saya daftarkan ke pihak ekspedisinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.